Ketika tembok pembatas ini hancur, makhluk mengerikan ini langsung menyebar ke penjuru bumi untuk melakukan kerusakan. Jumlah mereka 99 kali lebih banyak dari jumlah manusia pada zaman itu. Inilah salah satu tanda besar terjadinya kiamat. Kisah ini bermula pada zaman Raja Zulkarnain. Raja ini diberikan kelebihan oleh Allah untuk menguasai bumi timur dan barat. Selama hidupnya, Zulkarnain banyak melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang misterius yang terdapat di muka bumi. Zulkarnain melakukan perjalanan atas perintah Allah untuk menuju ke arah matahari tenggelam. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah matahari terbit dan berhenti di suatu tempat di antara dua gunung tinggi. Di sana, Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak memahami bahasa percakapan manusia pada umumnya. Ketika Zulkarnain tiba, mereka menyampaikan bahwa ada makhluk yang selalu membuat kerusakan dan mengganggu mereka. Makhluk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kelak, makhluk ini akan menjadi salah satu tanda besar bahwa kiamat sudah sangat dekat. Kaum tersebut meminta kepada Zulkarnain untuk membangunkan tembok penghalang antara mereka dan Ya'juj Ma'juj, agar kaum tersebut bisa hidup dengan tenang tanpa gangguan mereka yang selalu melakukan kerusakan. Akhirnya, Zulkarnain bersama kaum tersebut membangun tembok yang kuat untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tembok pembatas tersebut dibangun dengan bahan yang tidak lazim dipakai untuk membuat suatu bangunan. Bahan yang digunakan untuk membangun tembok tersebut adalah besi dan tembaga yang dilelehkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan peradaban kerajaan Zulkarnain sudah sangat maju untuk ukuran ribuan tahun yang lalu. Atas kuasa Allah, tembok tersebut akhirnya berdiri kokoh yang tidak bisa dipanjat dan ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata, tembok ini tidak hanya menjaga kaum tersebut dari Ya'juj dan Ma'juj, tapi juga menjaga seluruh umat manusia dari kerusakan dan kehancuran yang biasa dilakukan oleh mereka. Namun, Zulkarnain menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat, tembok ini akan hancur lebur sesuai janji Allah. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berhasil menghancurkan tembok tersebut karena mengucapkan insya Allah. Sebelumnya, setiap kali mereka berhasil membuat lubang kecil di tembok tersebut, mereka pulang dengan sombong dan yakin bahwa besok lubang itu akan digali semakin lebar. Namun, ternyata pada keesokan harinya, tembok tersebut kembali menutup rapat atas kuasa Allah. Pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu menjelang hari kiamat, tembok yang selama ribuan tahun ini mengurung mereka akhirnya hancur lebur. Seketika, Ya'juj dan Ma'juj akan berhamburan keluar dari balik gunung dalam jumlah yang sangat banyak. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa jumlah mereka 99 kali lebih banyak dibanding jumlah manusia yang hidup pada zaman itu. Mereka turun dari gunung seperti gulungan ombak yang sangat besar saking banyaknya jumlah mereka. Ketika melewati suatu sungai, kelompok pertama dari mereka akan meminum air sungai tersebut sampai kering tidak bersisa. Kemudian kelompok kedua datang dan tidak mendapati ada air di sungai tersebut. Mereka berkata bahwa dulu di sungai ini terdapat air yang melimpah, namun ternyata habis diminum oleh kelompok yang datang lebih dulu. Hal ini menunjukkan betapa banyak jumlah mereka sampai air sungai pun diminum hingga kering tidak tersisa. Mereka menyebar ke seluruh muka bumi dengan sangat cepat dan beringas melebihi hewan yang paling buas sekalipun. Mereka mendatangi setiap jengkal tanah yang ada di bumi untuk melakukan kerusakan dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Ya'juj dan Ma'juj bukan makhluk yang bisa diajak berkomunikasi, apalagi bernegosiasi. Tidak ada jalan lain untuk menghadapi mereka selain lari dan bersembunyi. Bahkan, Nabi Isa dan kaum muslimin yang sebelumnya mampu melawan Dajjal pun tidak sanggup untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Allah meminta Nabi Isa dan kaum muslimin untuk bersembunyi di Gunung Tursina, benteng terakhir umat muslim. Menyadari bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa pun akhirnya berdoa kepada Allah. Nabi Isa meminta Allah untuk melenyapkan Ya'juj dan Ma'juj dengan cara yang Allah kehendaki. Karena yang menciptakan dan melepaskan mereka adalah Allah, sehingga hanya Allah yang mampu melenyapkan mereka. Tidak lama kemudian, muncul dari leher Ya'juj dan Ma'juj ulat besar yang sangat misterius. Ulat ini muncul di setiap tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Allah mengirimkan ulat ini untuk menggerogoti leher mereka yang mereka tidak mampu untuk melawannya. Akhirnya, semua Ya'juj dan Ma'juj yang ada di muka bumi ini mati karena ulat tersebut atas izin Allah. Seketika mereka berjatuhan satu persatu. Matinya Ya'juj dan Ma'juj ternyata meninggalkan masalah baru di muka bumi.
Karena banyaknya jumlah mereka, setiap jengkal bumi dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bangkai tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap di seluruh penjuru bumi. Tidak ada upaya yang mampu dilakukan manusia untuk membersihkan bangkai mereka dan menghilangkan bau tak sedap yang menyiksa. Nabi Isa pun kembali berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tidak lama kemudian, muncul makhluk yang besar berupa burung yang mempunyai leher seperti unta dalam jumlah yang sangat banyak. Burung ini belum pernah ditemui di muka bumi, jadi bisa dipastikan bahwa burung-burung ini adalah makhluk yang Allah kirim ke bumi untuk membersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Burung-burung itu kemudian membawa bangkai mereka satu persatu dengan paruhnya yang besar dan membawanya ke suatu tempat yang Allah perintahkan. Tidak ada yang tahu kemana burung-burung itu membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang luar biasa banyak. Tidak cukup mengirimkan burung, Allah juga menurunkan hujan yang sangat lebat di seluruh penjuru bumi untuk membersihkan setiap jengkal tanah dari sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah hujan tersebut, bumi kembali bersih dan terbebas dari bau busuk yang disebabkan oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa dan para kaum muslimin pun turun dari puncak Tur Sina karena bumi telah kembali seperti semula, bahkan lebih subur dari sebelumnya. Setelah hilangnya Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa memimpin manusia dengan damai selama 40 tahun. Nabi Isa memimpin manusia dengan risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad dan tidak mengajarkan agama dan kitab baru. Selanjutnya, akan muncul tanda-tanda besar lainnya sebagai pertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Apa saja tanda-tanda besar tersebut? Nantikan kelanjutan kisahnya di video berikutnya.